Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu lahu tariqan ila jannah. Hadirin yang Allah sudah syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini di hari Senin ya, jadwalnya puasa sunnah hari Senin. Kemudian kita menunggu masuk waktu maghrib taklim ya, seperti biasanya. Materi kita kiat-kiat tegar ya dalam berdakwah atau di jalan Allah ya. Jalan Allah ini bisa menuntut ilmu, bisa berdakwah ya. Kiat-kiat tegar di jalan Allah judulnya, supaya terus istiqomah. Dulu sudah pernah disampaikan tapi belum selesai, jadi dilanjutkan. Yang masih ingat kiat-kiatnya ada apa saja? Pertama, menerima Al-Quran. Itu sudah ditulis. Dua, berpegang teguh ya, terhadap syariat Allah dan beramal soleh. Ya, yang ketiga, mempelajari tadabbur kisah-kisah para nabi dan menjadikan sebagai pijakan beramal. Ya. Ini tadi masih sampai 3 ya. Berarti sekarang yang keempat ya, kiat yang keempat doa. Keempat ini kiatnya doa. Salat dan salat terus tercurahkan kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau dalam kiamat. Nyari-nyari. Dan pertama yang keempat doa ya. Doa ini ya isinya apa ya, meminta ya, mohon ya. Termasuk sifat hamba-hamba Allah yang beriman itu melekat padanya tukang doa ya, yaitu ya rajin berdoa gitu. Terus doa ini ya senjata ya. Doa ini senjata. Kalau kita lihat hewan-hewan semuanya punya senjata untuk melindungi diri ya kan? Apa? Ular ada bisanya ya. Ini taringnya harimau, akar, kukunya, sapi pada bulan tanduk ya, semua. Nah, orang manusia ini diberi Allah senjata doa. Doa silahul mu'min kata Nabi dalam hadisnya. Doa adalah senjata. Ya. Kemudian juga ada yang lain, doa buat ibadah.
berdoa itu sendiri, meminta-minta apa saja kepada Allah itu sudah bernilai sebagai amalan ibadah. Ya, double itu ya. Doanya saja dilakukan bernilai ibadah, apalagi isi doanya permintaan, ya kan? Dan permintaan itu mengandung kebaikan, ya. Artinya apa? Kita ini mudah ya sebetulnya dalam menjalani hidup apabila punya ilmunya, ya. Masalah bisa dicegah dengan doa, ya, dengan memohon kesehatan, dengan memohon perlindungan, diselamatkan dari bala musibah. Kemudian kalau ada kesulitan, supaya kesulitannya diakhiri atau berakhir, ya musibahnya segera berlalu, ya berdoa. Punya keinginan hajat untuk kebaikan-kebaikan, pengen pintar, pengen kaya, ya disuruhnya berdoa. Ya, selain daripada ikhtiar, ada upaya yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berdoa. Banyak ayat yang memerintahkan, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sudah berapa itu? Ya Rabb kami, janganlah Engkau belokkan, ya, selama ini hati kami. Nah ini yang penting, ya. Disuruh minta sama Allah itu minta hidayah. Di doa ini artinya sudah diberi hidayah, ya kita sudah Islam, sudah mau ibadah, tapi hati-hati kalau kita tidak berdoa ini, jangan-jangan hidayahnya berhenti atau hati kita berbelok. Maka disuruh melazimi, ya. Melazimi itu membiasakan, ya, di dalam doa-doa kita, ya, utamanya setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, ketika setelah tahajud. Rabbana la tuzigh qulubana. Apa artinya ini? Rabbana la tuzigh qulubana. Qulubana artinya apa? Apa artinya? Rabbana la tuzigh qulubana. Udah apa lah? Ba'da idh hadaitana. Artinya apa? Ayo. Sekarang artinya apa kan? Tadi udah habis sebut. Masa enggak ini? Coba diterjemahin Rabbana bahasa Arab. Tuhan kami. Kalau ada ya-nya wahai, berarti enggak ada ya-nya itu di bawah itu. Rabbana berarti Tuhan kami, la tidak tuzigh, maknanya apa? Jangan dipalingkan. Qulubana, ya, dzabirna qulubana jamak hati-hati kami. Ba'da setelah hadaitana, ketika sudah diberi apa? Hidayah. Allah telah memberi hidayah kepada kita. Mohon, sudah diberi hidayah oleh Allah ini, dimohon, ya, supaya hidayahnya itu terus, berarti tidak berpaling. Makanya kita lihat ada orang yang akhirnya murtad atau orang yang futur, dulunya rajin ibadah kemudian tidak mengerjakan ibadah, itu futur. Dari orang yang abid jadi orang fasik, ya, orang ahli ibadah jadi orang yang fasik, kerjanya berbuat dosa. Itu jadi orang fajir, ya, orang berbuat maksiat. Oleh karena itu tidak ada jaminan amalan-amalan yang kita lakukan itu terus bisa kita lakukan kalau kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, meminta diberikan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian juga ada doa yang lain, Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Apa artinya? Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, afrigh, berikan kepada kami apa? Sabron, kesabaran, ya. Wasabbit, dan kuatkan, teguhkan, ya, apa? Aqdamana, ini pendirian. Atau sudah memilih Islam, bertauhid, ya, kemudian berserah diri, taslim, Islam, ya, taslam, masuk Islam, antum semuanya selamat, taslam. Jadi
sudah mengikrarkan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, ya istiqomah. Itu gimana? Ketika sahabat meminta nasihat kepada Nabi, Nabi menasihatinya apa? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah kamu beriman, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Qul amantu billah summastaqim. Maknanya apa? Pendirian itu yang baik harus dijaga. Tidak otomatis orang itu baik terus. Itu kalau sampai ada orang ketangkap koruptor, ketangkap KPK itu, dulunya dia baik kan, bisa jadi sekolahnya di pondok, bisa jadi dia sekolahnya jurusan agama, atau paling tidak dia pernah ngaji TPA, pernah taklim, pernah apa? Kuliah agama kan, ada pelajaran agama, dia nilainya bagus, tapi mereka akhirnya apa? Tertangkap KPK koruptor, gimana coba? Berarti apa itu? Dulunya baik, kemudian tidak istiqomah dalam kebaikan, akhirnya terjerumus pada perbuatan dosa, maling duit negara, ya, koruptor. Atau santri ya, awalnya baik gitu kan, lama-lama berantem sama ini, apa? Alita, ya kan? Dulunya nggak berantem, apa saja lah ya, nggak jaminan ya, saya atau kamu ya, pecinya yang benar, jangan yang tukang kable pecinya. Kable aja itu di gandum biasanya pakai pecinya mencong gitu ya. Lo pagi puasa pakai karuan ininya, olahraganya ya lo mesra. Yang suruh tidur ngobrol, susah. Sore masih pengen main lagi. Kapan rencana mau main aplikasi jam main yang full? Jangan berhenti. Berhentinya makan sholat. Ujungnya sakit nanti gitu ya. Sudah diatur mainnya sudah dari jam, kalau pikirnya Rizky jam 5 sampai jam 5.45 beres. Berarti ada waktu 1 jam. Jam berapa? Jam 5.45 sampai 6.45, 1 jam. Bisa kan? Hah? Nah, sepotol tangannya itu badminton. Apa ini bulu tangkis? Tapi yang punya tiket ya. Hidup ada aturan, ada dosisnya lagi. Ya. Apa-apa kalau berlebihan bisa sakit, bisa kena hukuman. Kamu kalau mau turutin semua keinginanmu ya hancur hidup ini. Ya. Itu ada remnya. Ya. Nanti perhatikan kalau kamu turutin sehari ya, tangkis terus ya tetap aja kurang. Nah, capean ya. Ini demam. Senang mainan ini apa? Adukan. Ya, senang semangat gitu ya. Bisa bangun kayak tukang. Ya, ujungnya badannya demam. Kalau kecapean. Baik. Balik kepada doa tadi, Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana. Ya kami berikan kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami. Komitmen loh, mau ngapal Quran sampai berapa juz? Dicatat 1 semester 1 juz. Coba dari 2 semester 2 juz. Sejelek-jeleknya ya 1 tahun 1 juz ya jelek banget. Iya kan? Tapi udah mondoknya, ya sekolahnya udah 1,5 tahun, mondoknya baru 3 bulan ya, 4 bulan. Sekarang juz 28 nih. Dulunya dari Al Azhar punya hafalan nggak lulus SD? Berapa surat? 7 juz 30. Berarti di sini cuma nambah 29 dong. Itu kan 1,5 tahun nambah 29. Ya rugi ya, tapi yang mondoknya kan baru 3 bulan sebelumnya. Karena kalau mondok kan ada waktu malam tambahan, subuh tambahan, rojaah tambahan. Baik, kemudian juga in quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasa. Ini Nabi nerangkan, perhatikan. Jangan kamu tidur.
nggak bisa nggak bisa alasan. Kalau pagi kayak gitu lihatnya, ayo. Sekarang waktu kalian mau ngantuk mau tidur, peace. Nabi omongin nih. Ya, tergantung. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya bagikan satu hati, aslinya gitu. Nabi bilang, di antara dua jari dari jari-jari Allah, jari jemari Allah. Jadi hati kita itu ada dalam genggaman Allah, seperti jari-jari dekat, ya, dalam genggaman Allah. Yang mana Allah bolak-balikkannya menurut kehendak Allah, bolak-balikkan. Jadi orang pagi itu bisa beriman, siang kok kadang nggak nyampe siang, ya. Beberapa menit pun bisa berubah. Atau dalam hadis yang lebih panjang disebutkan pagi beriman, sore kafir. Orang itu bisa berubah. Enggak lama-lama, dalam waktu sehari itu keimanan naik turun sampai jomplang atau bolak-baliknya sampai temen, ya. Itu, ya. Oleh karena itu kalau nggak berdoa, apa doa yang sudah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya sabit itu berarti teguhkan qalbi, hatiku, hati kita di atas ala din itu agama. Berarti apa? Istiqomah terus menerus dalam ketaatan. Udah biasa murojaah, ya. Kemarin hari Minggu ya, murojaah sore. Senin sampai Jumat, Sabtu murojaah. Minggu sore, entah kalau nah begitu. Padahal sudah dibiasakan 6 hari. Waktu itu ada yang kabur ya, murojaah masih lari-lari ya, nggak hukum lagi. Padahal itu udah ada jam mainnya, piket, tertib. Jam berapa? Jam 4 sampai maksimal jam 5. Masih boleh main? Sampai jam berapa? Setengah 6 lebih. Kalau setengah 6 itu nggak apa. Tapi jam 6, 17.45 sudah mandi. Murojaah 15 sampai. Kalau sekarang jam 6 lebih ya, oke lah. Maju lagi lah. Yang penting 15 menit sebelum azan sudah di masjid. Kalau nggak begitu ya nggak mana, hidup biasa di rumah, cuma pindah tidur kayak potong. Broiler tahu, gemuin badan, nggak nambah ilmu, nggak nambah amal. Untuk apa nih buat pondok begitu? Perampungan manusia mau pindah tidur, ya? Payah ngurusnya ini supaya bisa belajar, bisa apa? Mengamalkan ilmu. Kalau sendirian, bayangkan kalau libur, susah nggak murojaah sendiri? Susah, pasti. Ya sudah. Mau terus tahajud sendiri susah, apalagi puasa sunnah susah. Bisa itu di rumah, sulit. Maka berkumpul di pondok ini untuk berjamaah mengamalkan sunnah. Di antaranya fadilahnya hidup berjamaah itu menguatkan iman untuk memudahkan beramal soleh. Terus paham. Kali-kali beberapa minggu coba bisa puasa sunnah di rumah. Wah iyalah, masakan maknya enak banyak ngambil, nggak ada jatah. Ya Ban, bisa Ban. Apalagi berangkat ke Tangerang, nggak mungkin lah puasa di jalan kan? Ya, musafir kan, sampai sana 5 hari udah balik lagi. Jam 4 kurang seperempat bisa bangun tahajud di rumah. Selama 7 hari begitu terus. Jujur, peace. Bisa peace? Bisa nggak? Bang, bisa? Susah ya Bang. Rumah yang main HP, nonton TV, ada TV di rumahmu? Otak setan, hah? Siapa yang ada TV? Banting, susah. Jajah otakmu dengan acara TV yang diatur oleh orang kafir. Isinya cuma hiburan, apa itu? Nyanyi-nyanyi gitu. Mana yang isinya pendidikan taklim? Jam berapa ada pelajarannya?
Kalau itu kamu lihat, kamu tonton, kamu dengarkan, masuk ke hatimu, rusak. Hati seperti apa? Kertas yang putih, atau seperti wadah ya, teko. Oh, isinya cuma film-film begini, ya rusak. Sinetron dibohongi, udah tahu cerita ujungnya bagaimana, kamu tonton. Atau main game, baru pulang ke sini main game sama anak. Kalau nggak aku batasi setengah jam, ya. Sehari-hari main game sampai mungkin sampai maghrib pun nggak akan puas gitu. Ya, sampai lupa makan. Ya. Nah, oleh karena itu minta ya, berdoa. Wih, mukanya direndam. Udah jalan. Oh, makanya jangan ini banyak kan main raket. Belum sore kan lemas. Minta yang paling dianjurkan minta apa? Hidayah. Itu yang paling mahal. Udah tahu kan kalau hidayah itu bisa hilang atau dicabut atau terhenti. Kalau ibaratnya aliran hidayah dari awal terus kita bangun tidur masih Islam, hari kemarin apa minggu, hari Senin masih Islam, Rabu masih Islam, Selasa masih Islam apa enggak? Itu. Ya, berdoa. Tidak ada jaminan. Dan yang paling pantas, yang paling mahal bahkan tidak ternilai adalah berdoa memohon hidayah Allah. Satu hidayah. Dua, pokok takwaan, ya. Kemudian kecukupan. Telurnya itu naik tuh dari 115 jadi 140 ribu. Yang biasa beli 5 kilo 115 naik 25 ribu. Bagaimana dibayarnya? Ya. Minyak lombok apa ini? Sayuran, bako semuanya. Orang tua nggak berhemat, banyak kondangan bingung hanya bayar SPP. Kondangan orang kaya mah nggak usah disumbang, yang miskin itu disumbang. Cuma kalau kaya mah juga percuma, ya kan? Harus bayar SPP biar masih ada uangnya. Karena nggak terbuka itu ya. Baik, itu yang ke berapa? Yang kelima, ya, cara istiqomah berpegang teguh ya di jalan Allah adalah berzikir. Jadi siapa yang zikir mainan, kelas 3, sholat bahkan mainan, jahil, aman tadi. Bisa aja terlambat memukul yang sholat mainan. Maka itu kapan mau berubah? Zikir kepada Allah. Zikir itu sebab utama yang mendorong untuk sahabat-sahabat itu ya menguatkan iman ya, terus dalam ketaatan, teguh pendirian dalam kebenaran. Habis nonton bola tenang gak hatinya? Lagi kalah kan? Coba habis berzikir ya, lapang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dalilnya, orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi musuh, maka berpegang teguhlah kalian, kuatkan saya berperang karena Allah. Saya diluaskan berjuangnya menuntut ilmu menghafal karena Allah. Dia mengulang-ulang membaca karena Allah, buku mau kultum disiapin hafalannya dulu. Ya, uraian penjelasan ayatnya dihafal itu karena Allah. Nah setelah itu ya fasbutu menguatkan keteguhan hati iman kita, disuruh Allah apa? Wazkurullah. Berzikir.
Coba yang mau tasmi bil goib misalnya, nanti diadakan lagi Fathul Quran, ya harusnya bil goib semua. Iyalah namanya sekolah tahfiz. Kalau binajar mah bacanya sendiri setiap hari kata amin kan? Iya kan? Coba dipikirkan itu. Maksudnya apa ya? Untuk menguatkan hafalan dan yang menjadi contoh, yang waktu pamer jadi contoh. Bisa kok Quran itu dihafalkan kan gitu. Nah, diadakan khataman. Nah, kalau memang mau ujian itu disuruhnya di sini apa? Kata Allah, wadkurullah. Kalau sudah menguatkan imannya, ya dijaga ya akidahnya, maka berikutnya supaya semakin kuat berzikir. Maka kiat untuk berpegang teguh di jalan Allah berikutnya berzikir. Ya, kalau orang dalam kesulitan biasanya gimana itu? Saya sering dengar apa? Ding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk apa itu zikir? Ya Allah, tolong ya Allah, gitu kan. Kalau musibah kita dengar itu video-video itu. Antum sulit, ya kan? Menghafal Allah, Allah Akbar, mudahkan menghafal, gitu kan? Boleh aja, gitu. Atau pelan, seperti zikir-zikir yang ada itu, memuji, ya. Termasuk ini pensucian jiwa, membersihkan hati, kemudian hafalannya bisa masuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau kalau memang merasa banyak salah, hafalan hilang-hilang lupa, apa obatnya? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus Nabi jajan minimal sehari 100 kali. Apalagi kita yang banyak dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus ya. Kemudian Allah wadkurullah katsira la'allakum tuflihun, supaya menang, untung. Supaya menang, maka apa? Berzikir zikran kasiran yang banyak. Sebenarnya lebih dari yang bilang 33 ya enggak apa-apa. Di sini tidak kemudian dibatasi. Kalau ayat yang lain cara zikirnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Jadi kalau melihat seluruh ciptaan Allah itu juga menghantarkan kepada keimanan kita meningkat, maka itu zikir juga. Melihat orang cacat, zikir, kita bersyukur saya lengkap, sehat, sempurna. Ya, lihat orang kena musibah, alhamdulillah kita selamat. Ya, ini belum lama ini ada angin puting beliung rupanya di Pulau, Abu tahu nggak di Lampung Selatan? Ya, kecamatan Tadi Pulau. Angin puting beliung, belum banjir ya kan? Karena itu ya zikir, ya supaya Allah selamatkan, supaya Allah memberikan keberuntungan. Ya, santri berarti apa? Zikirnya diperbanyak. Orang yang ditetapkan saja suka nyari ribut, apalagi sadar memperbanyak. Aduh, coba dirubah. Jangan apa? Diperintah terus. Kan bukan robot, disuruh-suruh terus. Sudah punya pikiran sendiri. Ya kalau yang ada itu ikuti. Biar jadi orang disiplin. Orang disiplin itu cari orang disiplin pasti dibutuhkan orang. Mudah dia hidupnya. Udah punya tuh jadi orang disiplin. Anak nih, sebanyak naruh sembarangan. Mil, tuh mahal itu, mil. Nah, tadi di situ kan 40.000 naruh sembarangan. Kemarin di rakyat ditinggal, lagi nopal gaji hilang dan ketemu, lagi bang. Kemarin apa yang hilang? Quran. Itu belum, ya kan? Baju pasar, mana pasar?
Ya, bajunya entah. Ya, buku hilang, beli lagi. Bilang sama ayahmu kayak begitu itu naruhnya. Gak kurang-kurang aku cerewetin. Ya, belian. Pokoknya direndam dulu. Celupin ember. Udah mulai kita tidur. Kemarin waktu itu tidur tak dengan kemarin. Yang dengerin aja belum tentu paham yang hidup, yang mulai. Yang tidur ya, saya. Supaya beruntung apa? Berzikir. Paham ya? Ini nggak lagi-lagi ya, pas zikir ribut atau diem aja nggak salah loh ya. Disuruh ya berzikir, walaupun mungkin pas saat-saat tidak pakai mic, yang penting berzikir tidak keras. Ya, tapi kamu kalau nggak dipimpin begitu, sukanya ujung-ujungnya ngobrol atau malah tidur. Habis subuh tuh gitu. Yang lain merasa terganggu, pengen tenang zikir. Akhirnya tidak pakai mic. Santrinya yang nggak pakai mic merem semua, gimana? Pakai mic aja masih tinggal merem yang rame ya, yang bunyi yang megang mic, ya kan? Jadi nabi-nabinya kalau berhentiin nggak ada suara, berarti cuma nabinya sendiri kan? Cuma nabinya diakalin, baca depannya satu kata, terus apa dulu berhenti dulu. Ternyata nggak ada suara, yang santrinya nggak baca, nggak mau dikit. Kamu udah penyakitan, dicegah nggak mau. Penyakitnya apa? Malas. Udah lupa-lupa, hatinya kotor, suruh berzikir susah. Karena aneh gitu. Udah tahu perlu zikir, nggak mau lakukan. Sudah bagus kamu dirayu-rayu, disekolahin, ada zikirnya kan? Yang dapat pahala namanya gurunya. Siapa yang dapat pahala zikir? Ya dia santri itu sendiri yang melakukan. Aturan-aturan, penanaman adat kepada Allah. Allah punya hak diibadahi, diantaranya ibadah itu zikir. Santri tidak boleh meninggalkan. Ya. Jadi zikir itu sangat membantu untuk istiqomah berpegang teguh, ya kan? Ketika perang itu, ya zikir. Ketika dikisahkan ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, bagaimana pemberontak lebih mereka utamakan dari hal yang seharusnya mereka lakukan. Meskipun jumlah kaum muslimin dan orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah sedikit. Kemudian dengan apa Nabi Yusuf alaihissalam meminta pertolongan untuk dapat teguh dari godaan wanita dan harta kekayaan ketika digoda. Nabi Yusuf bilang ma'adzallah. Ma'adzallah itu artinya aku berlindung kepada Allah, sehingga apa? Seluruh godaan itu bisa hilang, ya, bisa diatasi, ya. Begitulah ya peran zikir dalam meneguhkan hati, ya. Zikir dalam meneguhkan hati. Baik, mudah bermanfaat. Kita dapat dua pembahasan apa tadi? Pertama, doa, dua, zikir. Ya, diamalkan. Tidak ada gunanya kalau enggak diamalkan. Ya, waktu itu tasyakuran nafas caranya supaya berhasil. Tasyakuran nafas apa? Ilmu yang sudah diketahui diamalkan, baru menghasilkan pensucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.